Oke teman-teman, kembali lagi bersama kami Toitsu48 Gorontalo. Gorontalo. Oke, jadi pada kali Ada ini apa nih? itu ada video spesial. Iya, Video video spesial tentang spesial apa? Q&A special graduation dari Wih, Yansen. tepuk tangan. Mantap, Oke, thank you, oke, thank you. oke. Nah, jadi sebelum kita Q&A, Oke, mungkin kita ada baiknya bahas-bahas dulu sedikit bahas nih apa yang lagi nih? hangat-hangat nih. Apa tuh? Nah, jadi ini gua pengen bincang-bincang mengenai seperti yang kita tahu kan Iya. kalau di JKT48 sekarang itu ada yang namanya SSK. SSK, oke diadain Ya, lagi nih. Oke, SSK, tahun iya. ini untuk khusus Kita tahun kita ini. kan tahu SSK terakhir itu tahun berapa ya? 2019 Ya, kalau nggak salah. 2019 Yang ya. Rhapsody. Berarti udah berjalan 5 tahun ya. 20, 21, 22, 23, 2 ya. Ya, Sekitar udah 5 berjalan tahun. 5 Lumayan tahun tuh. SSK sempat hilang. Setengah dekade. Dan kali ini SSK kembali diadakan di Wes, tahun 2024. Oke, Nah, mantap. jadi JOT. gue pengen nanya-nanya sedikit nih. Menurut Jansen, SSK tahun ini kenapa tuh tiba-tiba JOT atau dari JKT48 tiba-tiba mengadakan kembali nih SSK nih? Oke, jadi sebenarnya untuk kalau SSK nih kan sebenarnya kan saya kan udah sekitar 1 bulan udah nggak Iya, iya. ngikutin lagi JKT48 semenjak lulus dari peridolan. Nah, jadi sebenarnya kalau informasi sebenarnya agak-agak kurang update nih tentang Iya. SSK. Cuma kan memang bicara tentang SSK itu memang selalu menarik untuk dibahas ya kan. Ya kan selama waktu masa ngidol pun saya sudah berapa kali lihat SSK juga, artinya ikutin SSK dari JKT atau dari AKB-nya langsung juga kan, begitu. Dari JKT48 kenapa diadain lagi ya mungkin kita fans-fans juga mungkin menebak-nebak ya mungkin karena memang ini adalah waktu yang pas karena diingatkan waktu 2019 kan terakhir itu kan pas Rhapsody terus 2020 kan Covid kan. Iya, iya. Mungkin 2021, 2022 kayak mungkin dalam waktu 2-3 tahun itu adalah kesempatan dari JOT buat apa ya kalau bisa dibilang buat stabilin lagi begitu. Stabilin lagi. Oh. Menstabilkan mungkin keadaan grup yang memang waktu itu memang lagi butuh-butuhnya untuk kalau bisa dibilang pengembangan lagi dari awal begitu. Termasuk juga ada restrukturisasi, kemudian ada beberapa proyek-proyek yang baru dari JOT, kemudian sampai lahirnya beberapa konsep termasuk New Era ini. Dan kalau menurut saya mungkin konsep New Era ini adalah waktu yang tepat dan sekarang adalah memang tiba saatnya untuk JKT Operational Team atau JOT untuk bisa adain lagi SSK begitu. Melihat mungkin konsentrasi dari member atau dari fans mungkin ya yang memang lagi bagus-bagusnya sekarang, yang lagi stabil-stabilnya mungkin begitu. Iya, iya. Oke, Jadi, ya, banyak fans-fans baru mungkin fans-fans baru juga mungkin ya begitu. Jadi SSK ini sepertinya JOT ini ingin menantang kepada Ingin fans-fans ya, baru. begitu Karena kan. kan seperti kita tahu kan SSK ini nggak melulu tentang betapa loyalnya fans, Iya, tapi betul. betapa royal. Betapa royal Betapa begitu. royalnya fans. Jadi mungkin yang saat ini kan kita tahu JKT48 Ya, karena kan lagi booming banget nih ya. betul. Jadi mungkin JOT melihat kesempatan itu juga Kesempatan kali yang ya. bagus ya itu makanya kan saya jelaskan tadi kan sedangkan SSK juga ini sebenarnya kalau dari membernya sendiri kan kita bisa melihat mungkin kayak ada 2 faktor ya. Jadi mungkin yang pertama kayak yang disebutkan tadi dari betapa royalnya fanbase atau fans mereka begitu, terus yang kedua memang seberapa bisa si member ini bisa menunjukkan ke kalau mau dibilang eksistensinya atau konsistensi sebagai seorang member JKT48 begitu. Jadi faktor kedua ini juga sebenarnya cukup menentukan begitu mereka para member JKT48 begitu. Dari fans dan terus juga dari membernya sendiri begitu untuk layak dipilih atau tidak begitu. Iya. Jadi dengan adanya SSK ini lebih membuat member juga jadi lebih makin nge-push dirinya sendiri begitu. agar supaya bisa lebih harus baik. ada inovasi, inisiatif begitu. Ini kan Iya, betul. berbicara SSK ini kan bukan kelompok. Bukan kelompok. Kalau memang JKT48-nya udah bagus, udah hebat di Indonesia. Tapi kalau macam SSK ini kan balik lagi berbicara individu tiap Ya, member begitu. Jadi ketika member ini harus berpikir bagaimana caranya secara individu dia harus bisa maju atau bisa memperlihatkan yang terbaik begitu. Oke. Jadi kita udah ngomongin SSK dan SSK. tadi kita udah singgung beberapa member-member gitu. Jadi di sini gua mau tantang Yansen. Oke, ada Kita challenge. di sini bikin prediksi ya. Sekali lagi ini prediksi, Oke. bisa benar bisa tidak. Iya. Opini dari Yansen dan juga gua. Itu SSK 16 orang 16 kan ya? 16 orang. Jadi 16 kita akan bikin
prediksi 16 member siapa yang akan masuk Siapa dalam kira-kira? SSK ini. Oke. Oke. Jadi di sini gua itu udah siapin 2 kertas. Di sini udah ada nomornya juga. Oke. Ini ada 1 sampai 16. Jadi di sini nanti tinggal dicatat aja nama-nama yang menurut Yansen atau menurut gua Oke. ini yang layak masuk Yang layak. di top 16. Ini member yang aktif semua kan? Ya, aktif semua. Kecuali trainee kan? Kecuali trainee. Reni siapa tahu bisa aja masuk. Oke, Siapa pokoknya tahu suka-suka ya. aja deh Ya, suka-suka aja, oke? Oke. Oke, gas. Oke, jadi ini listnya udah kami buat seperti kalian lihat nih, udah ditulis ya. Tada. Nah, jadi di sini gue ingin Spill. Yansen sama gue nanti bakal nge-spill 16 member yang kami pilih, yang kami prediksi ya. Ini dari mana dulu nih? Dari 16 atau dari 1? Dari 16 dulu. 16 sampai? Dari 16 sampai nomor 2 Oke, dulu. sampai nomor 2. Oke, Kalau gue silakan. nih nomor 16 pertama ada Fritzy. Ritzy, oke. Terus Oke, nomor 15 ada Gracie. Messi, oke. Terus 14 Grisel. Nomor 13 ada Ella. Terus nomor 12 ada Lia. Nomor 11 ada Cepio, ada Fioni. Terus nomor 10 ada Eli. Nomor 9 ada Cigre. Nomor 8 ada Mute. Terus nomor 7 ada Gita. Nomor 6 G. Nomor 5 Indira. Nomor 4 Marsha. Terus nomor 3 ada Feni. Nomor 2-nya O'Neil. Oke. Itu dari gue, jadi versi gue. versi itu dari versi Yansen ya. Iya. Nah, Mungkin ini gua dulu Oke. atau langsung mungkin lo spill ya. spill dulu ya punya gua ya. Jadi kalau punya gua, ini gua spill dari 16. Yang pertama ada Michi, 15 ada Eli, 14 Indah, 13 Lia, 12 Fioni, 11 Adel, 10 Ella, 9 Indira, 8 Mute. Ini pas. Ya, agak sama. 8 Mute, oke. Ini kalau gua sebut yang nomor 7 ini, Sen, yakin banget gua bakal diserang. Gue bakal dibully sih sama fans-fansnya, sumpah. Tapi ini kan sekali lagi ini opini gua. Jadi mohon maaf ya, mungkin kita nggak sesuai kali ya, tapi ya udah, kalau kalian punya versi kalian sendiri silahkan, oke. Ini Siapa, Kak? nomor 7 gua Freya. Oh iya betul Freya. Betul. Aduh. Jangan bully gua ya, jangan bully gua. Itu ada alasan. Gue nggak tulis Freya. Ih, parah. Berarti mungkin kita bakal diserang sama-sama. Ya, mohon maaf duluan ya. Sebenarnya diserang sama-sama. Bisa-bisanya kok lupa Freya. Aduh, parah. Masih mending ini Sorry. gua taruh loh. Dan minta maaf kepada teman-teman yang fans Freya ya. Jadi saya benar-benar lupa. Bisa ditulis lagi nggak? Oke, lanjut. Lanjut. 7 Freya, Oke. 6 ada Marsha, Oke. 5 Feni, Iya. 4 Si, 3 Gita, 2-nya O'Neil. Oh iya benar. Sama Yansen nomor 2-nya. Iya. Oke, jadi gua mau minta dari Yansen sebutkan nomor 1-nya Nomor 1. dan The Queen. kenapa? Oke. Kenapa dikasih nomor The 1, Queen of silakan. Senbatsu Sensokyo. Iya. Siapakah dia? Saya memilih Christy. Oke, Christy. Christy di nomor 1. Oke. Apa tuh Christy Oke, tuh? opini saya memilih Christy. Jadi kayak nggak tahu, mungkin Christy itu dia karena seperti saya sempat bilang tadi kan, di Senbatsu atau di SSK ini kan kita faktor 2 itu. Jadi yang pertama seberapa royal fansnya, terus seberapa bagus di membernya ini begitu. Jadi kalau menurut saya ini di Christy ini dia ada dua-duanya. Iya, Begitu. Jadi banyak kita melihat beberapa member yang memang dia fansnya bagus dan royal, tapi mohon maaf kalau mau dilihat dari membernya sendiri kayak beberapa kali juga masih kurang dalam hal misalkan Senbatsu begitu, atau kurang di up juga mungkin begitu kan dari manajemennya. Tapi kalau kemudian juga bisa kita lihat beberapa member juga yang dari si membernya juga bagus ya kan, kalau kita lihat dia bakatnya bagus, tapi dari fansnya juga memang mungkin masih kurang begitu dalam kurang royal dalam mendukung si membernya ini begitu. Nah kalau di Chris ini saya lihat dua-duanya dia ada begitu. Jadi kalau kita lihat kita mau flashback lagi di 2019 kan, kita ingat member
salah satu member trainee juga, mungkin waktu itu juga ada yang dari generasi 7 kan, Badrun kalau nggak salah, Eli juga begitu. Tapi Christy ini juga saya lihat dia punya rekam prestasi yang bagus, dan itu saya lihat konsisten, dan beberapa kali di Senbatsu dia tidak pernah keluar dari posisi Senbatsu begitu, dari beberapa single juga yang setelah dari Rhapsody mungkin ada Darasinai begitu, terus ada project-project MV juga seperti Ponytail to Shushu begitu, bahkan dia bisa double center juga dengan Ajiji kan di Ponytail to Shushu. Jadi artinya dia ini memang di up juga oleh manajemen, didukung oleh manajemen, terus juga dia memang konsisten dengan bakat dan terus prestasinya juga, dan kalau dilihat juga dari fansnya dia lumayan punya dapat perhatian yang baik begitu. Jadi itu saya menempatkan Christy ini di posisi pertama begitu. Oke, itu ya, alasan jadi, yang sangat masuk di akal. masuk di akal. Siap. Masalahnya nih, nomor 1 gua juga Christy ya, jadi kalau gua mau bilang alasan itu udah diungkapkan oleh Yansen semua kan? Itu. Jadi ini sekarang gua tambahkan ya mungkin sama penjelasannya, cuma agak beda kata-kata aja. Kalau menurut gua ya, kenapa gue pilih Christy di nomor 1? Karena menurut gue seperti yang Yansen bilang tadi, itu fans royal kan. Fans royal, betul. Kita tahu bahwa member-member itu kan banyak fans juga. Tapi nggak semua royal. Betul. Which is di Christy itu, kalau mungkin semua orang pada tahu ya, JKT pada tahu bahwa Christy itu banyak fans sultan. Iya, artinya stabil ya. Iya, stabil. Nah, terus si Christy ini juga yang Yansen udah jelaskan bahwa yang bikin gue yakin dia bisa jadi the queen dari SSK adalah pembangunan karakternya si Christy, fan service-nya itu bagus semua. Dia seimbang lah, seperti yang Yansen bilang tadi, seimbang. Dia punya image dan karakter yang kuat. Dia punya semuanya. Karena seperti yang Yansen bilang kan tadi, ada member yang fansnya banyak tapi mungkin agak kurang di lain sisi gitu kan. Kalau Christy ini gue ngelihat dia ini kayak perfect. Kayak perfect, bukan berarti member lain gak perfect. Member lain itu semuanya keren ya. Cuma ada yang gue lihat dari Christy, potensinya itu terlalu besar. Bagus, ya. Oke, terlalu dia punya besar. Potensi yang bagus. Gitu. Iya betul. Jadi gue taruh Christy di nomor 1. Padahal ini buat teman-teman mungkin ngira kita berdua si Christy. Gara-gara mungkin ada satu foto pack yang ada Christy-nya. Enggak guys. Ini Yansen itu OC-nya Marsha. Iya. Sedangkan gua ini OC-nya Indira. Iya. Oke, jadi kita ngomongnya kan realistis. Iya. Kita realistis aja. Kita realistis aja sebagai seorang fans JKT ya. Oke, jadi untuk prediksi dari SSK itu mungkin sudah, karena kita akan lanjut saja ke segmen yang selanjutnya yaitu Q&A Special Graduation Yansen. Saya banget nih. Gila. Oke, let's go. Oke, jadi di sini gue udah siapin beberapa pertanyaan dari teman-teman Toitsu Gorontalo. Ini lumayan banyak sih ya yang gue tanyain ya. Jadi ini mungkin bakal panjang. Oke. Ini pertanyaan pertama ini dari Tiwi. Dari Tiwi. Apa tuh? Dia bertanya, momen yang paling berkesan apa yang pernah Ko Yansen lalui selama di Toitsu? Ya, jadi momen berkesan di Toitsu kan sebenarnya banyak ya, karena kan saya 10 tahun di Toitsu. Cuman ada beberapa momen berkesan itu, mungkin kalau bisa disebutkan salah satunya adalah saat terpilih menjadi ketua. Terpilih menjadi ketua Toitsu Forte Gorontalo. Jadi itu waktu tahun 2016. 2016. Ya kan lu udah jadi member kan? Ya. Kalau nggak salah itu saya jadi ketua ketiga. Jadi saya jadi ketua ketiga dari Toitsu Forte Gorontalo, menggantikan ketua sebelumnya Kak Indra Darise gitu. Oke, next. Apa nih? Ini dari Gifar. Dia bertanya, sebutkan 3 momen terbaik bersama Toitsu. 3 momen terbaik. Oke, jadi mungkin yang pertama saya sebutkan tadi adalah jadi ketua Toitsu Forte Gorontalo. Terus waktu mungkin yang pertama itu pas awal-awal belajar Wotage kali ya. Belajar Wotage, terus ya satu pengalaman yang bagus kan, terus yang belum pernah ada sebelum saya menjadi member Toitsu. Terus selanjutnya mungkin waktu pas buat event pertama Gorontalo Idol Festival 2019 ya. Gorontalo Idol Festival. Itu sih 3 momen itu. Mantap. Oke, next. Ini dari Zulius Konstantin. Wih. Apakah sesudah grad udah nggak bisa nongki bareng
lagi. Ya mungkin kalau mau nongkrong biasa kan bisa. Mungkin kan bisa datang di terserah nih, kamu di janjian di mana gitu ya kan. Kalau memang waktunya juga mungkin tidak bisa seperti dulu yang memang dulu kan kayak free banget tuh ya kan. Kalau sekarang kan memang tujuan saya graduation pun itu kan memang kan ada kerjaan, ada sesuatu yang memang saya fokuskan begitu. Jadi memang sekarang waktunya harus dibagi-bagi lah. Tapi kalau mau untuk nongkrong ya boleh-boleh aja. Atur-atur waktu gitu. Oke. Next, ini dari Sora. Wis. Setelah lulus dari Toitsu, apakah masih mau menjadi coach bagi Toitsu untuk generasi ke depan? Ya coach apa dulu nih ya? Mungkin dia maksud coach Wotage. Ya coach Wotage, karena dia memang join sebagai member Wotage. Dia kan? sebagai member Wotage juga. Kalau mau dibilang untuk melatih kan seperti saya bilang kan waktu kan memang udah sangat-sangat kurang bisa banyak lagi ya kan sekarang. Sekedar sharing-sharing mungkin bisa, tapi kalau untuk secara intens mungkin kan di sini juga ada beberapa member-member Toitsu yang memang juga saya lihat bisa berwotage begitu. Ada member-member baru juga yang memang sudah punya basic di wotage ya. Saya rasa mungkin teman-teman yang mungkin bisa latihan bersama atau memang bisa sering-sering bersama begitu. Tapi kalau memang untuk secara instan saya rasa kalau untuk waktu sekarang ini masih belum bisa. Bisa. Oke, next. Ini dari Torong Pepak Polisi. Bang Naldi. Ini Bang Naldi. Iya. Ini pertanyaannya simple. 3 kata aja. 3 kata. Apa tuh? Kapan punya cewek? Kapan punya cewek? Oke. Ya. Tolong dicariin nih. Dijawab. Belum ada. Susah banget. Ya nggak tahu ya, kita lihat aja ya. Oke. Kalau ngomong-ngomong soal cewek begini emang udah susah. Naldi, kalau lu punya teman yang ini ya bisa calling aja. Oke. Saja. Semoga kedepannya bisa dapat ya kan. Betul. Oke, next ini dari Feren. Kenapa Koyan sebegitu pedulinya terhadap Toitsu? Oke, jadi kenapa sebegitu pedulinya dengan Toitsu? Ya, pertama kan memang kan dari awal saya memang FJKT48 Gorontalo ya kan. Terus bergabung dengan Toitsu ini memang saya suka anaknya suka berorganisasi. Begitu, dan ketika saya sudah berteman atau memang sudah memasukkan sebuah organisasi, apalagi sudah menjadi pengurus, memang saya akan seriusi itu begitu. Jadi artinya saya tidak ingin setengah-setengah aja begitu, intinya kan begitu. Dan memang kebetulan di Toitsu48 Gorontalo sendiri itu kan kita banyak dapat teman-teman baru, terus pengalaman baru begitu. Jadi artinya kita sama-sama bisa saling mendukung lah begitu. Dan terus di situ adalah jadi momen-momen itu memang membuat saya mungkin bisa lama kelamaan bisa peduli begitu, terus peduli dan memang all out untuk grup ini begitu. Oke, next ini dari Ukan. Apa rencana atau kesibukan ke depan Koyan setelah graduate? Iya. Jadi mungkin salah satu alasan saya keluar dari Toitsu atau memutuskan untuk berhenti dari Toitsu48 Gorontalo adalah memang saya ingin mengejar suatu mimpi yang memang saya sudah jalani waktu masih menjadi member Toitsu48 Gorontalo. Dan kemudian saya serius itu di waktu yang memang saya rasa umur saya ini sudah pas. Saya kan 27 kayak dah jalan 28 gitu kan. Jadi memang saya rasa ini adalah momen yang tepat. Kemudian ada member-member juga yang memang sudah sudah member-member baru yang memang effort juga untuk waktu yang sekarang. Jadi saya rasa ini memang waktu yang tepat untuk menjalankan mimpi saya, untuk melanjutkan mimpi saya begitu. Karena memang sudah sejak lama yang saya rancang waktu menjadi member Toitsu48 Gorontalo begitu. Oke. Next. Ini dari Jul Hasiru. Oke. Sebutkan impian terbesar yang ingin dicapai selama hidup. Impian terbesar mungkin sebenarnya simpel saja. Kalau memang diberikan rezeki, saya kan memang awalnya kan memang suka berbisnis begitu kan. Sebenarnya juga tujuan utamanya saya memang membahagiakan orang tua, membahagiakan mama, ya kan, membahagiakan orang sekitar begitu. Jadi ketika saya gunakanlah wadah atau tujuan saya ini bisa menjadi wadah untuk orang-orang yang mungkin suatu saat bisa bekerja sama dengan saya, ya kan? Dan ujung-ujungnya sebenarnya membahagiakan orang tua saja, ya begitu kan? Oke. Next, ini dari Aerodeo. Ya, Kak Deo, apa tuh?
Kenapa Jansen sering disebut atau dihubungkan dengan Black Dragon, naga hitam? ya. Oke. Ya, jadi Kenapa tuh? sebenarnya ini kan kayak saya sebutkan tadi kan, saya punya itu kan punya ada suatu apa ya, bisnis atau iya, ya bisnis. mungkin sebenarnya usaha kecil-kecilan lah begitu. Ya. Nah, namanya usaha itu kan memang ada, itu kan sebenarnya ini iseng-iseng saja buat brand Iya, begitu. iya, iya. Ya, jadi saya namakan naga hitam. Karena naga hitam itu kan filosofinya kan, kalau naga itu kan dalam filosofi Tiongkok kan kemakmuran, keberuntungan. oke. Jadi bagus saja jika jika dibuat untuk nama sebuah usaha atau sebuah bisnis begitu. Terus kalau hitam ya mungkin apa? Underground kali ya, nggak kelihatan. Oh, kayak bayang-bayang ya. Begitu. Oke. Jadi naga hitam. Naga hitam. Oke, siap. Next, ini dari Titin. Awal mula Ko Jansen suka JKT48 dari member siapa, dan awal tahun JKT48 dari mana? Oke. Jadi awal mula suka JKT48 itu karena Jessica Fania. JJ. JJ ya, jadi Oh. tahun 2013 awal. Iya, iya. Ya, di salah satu konser kalau nggak salah itu perkenalkan nama kami JKT. Ya, itu konser, pokoknya itu konser kalau nggak salah awal generasi 1. Jadi saya lihat kayak Jessica Fania kayak lucu begitu orangnya, kan Iya. rame kan orangnya begitu. Jadi tiba-tiba jadi suka aja terus dari Jessica Fania, terus lama kelamaan jadi mulai dapat osi-osi baru juga, mungkin yang di luar dari JKT juga begitu. Mungkin dari situ. Mm-mm. Next, ini dari Rafli Nayu. Wey, Ini pertanyaannya juga agak ya. apa tuh? Apa pendapat Ko Jansen setelah ngidol bersama Rafli Gedi? Oi, ya jadi Rafli Nayu, ya Rafli ini adalah salah satu member yang memang member baru ya di TOI48 Gorontalo. Saya mengenal dia ini kalau tidak salah waktu sebelum sesudah Ramadan, pada saat selesai Ramadan tahun kemarin kan, pas sebelum pelaksanaan streaming Summerfest, sebelum iya, agenda iya. Summerfest ya. Dia kan waktu itu datang sebagai member baru kan, dia DM di IG kalau tidak salah, di IG. Terus saya lihat, saya kira kan umurnya udah kayak umur kayak kita gini ya kan. Tidak tahu pas ternyata dia waktu itu kan masih SMA. Saya tanya, oh ternyata dia SMA begitu. Jadi umurnya terpaut jauh sebenarnya kan, dia udah lahir 2006 kalau nggak salah, 2006 ya. Tapi dia hebat, artinya dalam hal beberapa kegiatan dia coba inisiatif untuk bisa membantu lah kira-kira begitu. Wah, contohnya kan waktu Summerfest yang paling berkesan itu kan dia nawarin nih buat bikin flyer, ngedit flyer begitu. Saya pikir ini anak, wah inisiatifnya juga bagus begitu kan. Mungkin sampai sekarang juga saya percayakan berada di member Toitsu operational team kan di TOT sebagai pengurus, dan dia kan memang kebetulan di divisi editor begitu. Jadi pengalaman ngidol juga asik sih, orangnya asik begitu kan. Dia juga loyal terhadap JKT-nya begitu. Jadi nyambung juga sih begitu. Selama berbicara tentang JKT juga, atau mungkin di topik-topik yang mungkin sekedar topik-topik sederhana yang ngobrol-ngobrol biasa juga, anaknya asik begitu. Ya. Next, ini dari Syarul. Oh iya, Piaul ya. Titik terendah seorang Jansen ketika memimpin Toitsu. Titik terendah. Oke. Selama 10 tahun ini mungkin saya bisa jujur ya kali ini. Mungkin saya bisa jujur di video ini. Jujur waktu itu titik terendah saya adalah pada saat pelaksanaan event Gorontalo Idol Festival part 1 yang pertama, iya. Pertama ya. Karena di saat itu kan saya berpikir bahwa TOI48 kan belum pernah sama sekali membuat event. Iya. Waktu kalau 2019 berarti kurang lebih kita terbentuk 2012. Kurang lebih dia ada sekitar 6 atau 7 tahun lah kita tidak pernah membuat event begitu. Nah, kalau didatangin member juga sudah pernah, tapi kalau membuat event sendiri secara independen TOI48 itu belum pernah begitu. Jadi saya ingin mengadakan satu event yang memang berkesan, dan saya pikir ini mungkin akan menjadi event satu-satunya begitu, yang pertama dan terakhir di Toitsu sepanjang sejarah TOI48. Nah, yang salahnya waktu itu saya membuat kegiatan itu adalah di saat teman-teman pengurus TOI48 di saat itu sudah memasuki usia kerja begitu. Jadi ketika pada saat pelaksanaan event itu mungkin momennya kurang pas,
Jadi semangatnya sudah ada, semangatnya sudah terkumpul ya begitu, tapi tenaganya yang kurang begitu. Jadi waktu itu memang kasihan teman-teman yang menjadi pengurus waktu itu sibuk dengan kerjaan mereka ya, karena masih awal-awal kerja kan, usia-usia kerja begitu, Ya. usia-usia pertama kerja. Jadi memang sebenarnya waktu itu saya lumayan kesulitan begitu dalam menyelenggarakan acara itu, dan tetap karena mungkin semangat saya juga yang memang sudah waktu itu saya ingin acara ini agar tetap terselenggarakan dengan momen yang saya rasa bisa pas untuk bisa mengumpulkan lagi member-member atau fans-fans di Gorontalo, fans JKT48 di Gorontalo. Maka mau tidak mau waktu itu saya memang laksanakan walaupun dengan keadaan yang hampir bisa dibilang memaksa begitu. Oke. Next, ini dari Ruby, Ya. ya. Bagaimana perasaan Jansen waktu yang ikut nobar waktu itu cuma 4 orang? Apakah kecewa Iya. atau gimana? Posisinya waktu itu ketua loh. Gimana tuh? Ya, jadi itu yang saya sebutkan tadi waktu itu, Rafli, Sonichinya si Rafli. Oh, Sony. Ya. Oh, iya. Yang itu kan 4 orang, saya, Rafli, Ruby, terus sama siapa ya? Titin. Iya. Titin. Itu kalau nggak salah lupa itu nobar setlist apa saya lupa. Cuman waktu itu ya emang 4 orang itu kan. Orang yang hadir. Sebenarnya kan saya udah kumpulin tuh dari member-member yang di grup yang baru kan, yang di New Era. Cuma kan posisinya kan memang waktu itu kan belum akrab semua ya kan. Terus kan nobarnya juga kan kalau nggak salah waktu itu cuman setlist yang memang reguler. Iya. Jadi nggak ada nggak ada. SPS atau Iya begitu. Jadi nggak ada. event-eventnya. Iya betul. Jadi yang datang itu waktu itu asa juga heran lah, cuma 4 orang. Jadi kan si Rafli itu Sonichinya kasihan banget. Dilihat mungkin ini grup apaan kalau cuma 4 orang yang datang. Ya tapi kan setidaknya itu jadi kayak satu titik awal dari terlaksananya mungkin member-member yang masuknya atau joinnya member-member yang kita kenal dengan sekarang member New Era. Nah, karena itu waktu setelah itu kan kalau tidak salah 1 minggu atau 2 minggu terus Summerfest. Ya. Nah di Summerfest itu itu kekumpul itu Itu gila banyak. benar-benar yang datang gila banyak Ya itu banget. kan banyak kan. Nah di situ kan memang jadi cikal bakal terkumpulnya member-member yang kita kenal dengan sekarang Toyotsu48 New Era Era, yes. begitu. Oke, next ini dari Aras. Aras, iya apa tuh? Berapa yang sudah dikeluarkan oleh seorang Jansen selama ngefans di JKT48? Waduh, harus banget di spill nih. Harus banget di spill. Berapa ya? Ya jadi sebenarnya waktu itu kan gak banyak. Juta-juta. Ada Juta lah. atau? Mungkin kurang lebih ya main 10 lah. Oh, siap. Jadi kan waktu itu Gorontalo Idol Festival ini saya sebutin mungkin cuma kotor-kotornya saja begitu. Oke. Nah mungkin ini memang ada beberapa dari sponsor juga. Maka sebutin aja, mungkin saya spill kotornya dari setiap event dari Gorontalo Idol Festival itu kan mungkin kita Toyotsu48 habis 7 sampai 8 juta. Begitu. Terus kalau waktu yang Gorontalo Idol Festival yang part 2-nya itu kan kebetulan ada sponsor dari Sky Garden, dari KS ya, thank you KS dan Sky Garden. Ya tempatnya, dan tapi itu kan memang tempat yang gratis, tapi yang lainnya kan memang ketersediaan alat band, terus lighting begitu kan juga tetap bayarnya kan beda. Begitu di orang lain lah maksudnya, dan itu memang tetap lumayan juga budgetnya kurang lebih kan. Waktu kita juga adain kompetisi kan 3-4 lah, 3-4. Terus yang terakhir Omatase itu kita tembus di angka 5 ya, karena gedungnya juga kan wow banget. Iya. Oke. Next, ini ada dari Rijal. Dari Rijal. Ini pertanyaannya sebenarnya sih agak gimana ya, pertanyaannya baik, bagus. Oke. Pertanyaan bagus, cuman Oke, oke coba. lah. Apa tuh? Dia nanya, Mm-mm. Koyan so makan, Eh. sehat, Udah dong. dompet aman, semoga aman ya. Semoga aman. Iya. Ya, Aman. dompet aman. Alhamdulillah. Oke. Next, ini ada dari Torong Pepatua, Mm-mm. Jul. Kajul. Ya, berikan alasan yang jelas kenapa harus grade dari Toyotsu. Oh iya. Jadi alasan grade dari Toyotsu ya karena saya juga dari sebelum grade itu kan memang sudah ada satu usaha kecil-kecilan lah yang memang sudah saya bangun sebelum memang disampai di saat sekarang ini ya. Memang saya memang betul-betul memutuskan, cuman saya pikir begini, ketika
waktu itu beberapa tahun yang lalu saat saya mulai kepikiran untuk graduation atau untuk keluar dari Toyotsu Fortek, saya rasa fondasi dari Toyotsu ini sebenarnya belum kuat. Dari penerusnya itu kalau saya lihat belum ada. Begitu. Jadi saya menunggu momen yang tepat dan memang alhamdulillah kebetulan di 10 tahun setelah Gorontalo Idol Festival Part 2 di situ memang banyak member-member yang join dan kebetulan mereka juga punya effort yang banyak untuk grup, mereka punya kreativitas dan juga ide-ide yang bagus untuk grup, dan saya merasa memang ini adalah memang waktu yang tepat saya untuk memutuskan dan untuk fokus kepada hal yang memang seharusnya saya tuju tadi itu yang saya bilang begitu. Oke, next ini ada dari Akbar. Oke, sini dia bertanya, masih boleh mau datang belajar main gitar? Boleh lah. Boleh. Nanti datang aja di bengkel. Datang di bengkel buat Akbar, nanti datang aja di bengkel ya. Tapi kan Akbar kan memang jago orangnya. Memang udah berbakat. Iya, ngapain itu. Tapi kalau untuk sering-sering bisa. Oke. Next, ini dari Rapli Rauf. Iya. Tutor dong cara menjadi ketua abadi. Wih, ketua abadi. Ya apa ya? Mungkin tutor jadi ketua yang baik saja. Jadi ketua yang baik. Ya. Mau bilang ketua abadi, karena saya bukan ketua lagi. Ketuanya kan situ. Iya. Oke. Jadi cara menjadi ketua yang mungkin ketua yang baik ya. Jadi mungkin kalau saya di Toyotsu Fortek mungkin saya bisa ketika kita menjadi memegang tanggung jawab begitu, jadi kita memang harus benar-benar totalitas begitu, kita harus tinggalkan kesan yang baik saja begitu. Terus kalau lebih rincinya mungkin begini, untuk sesama fans atau sesama member, apalagi member-member baru, mungkin kita lebih rangkul mereka dan kita harus lihat sifat-sifat atau kepribadian tiap member. Ada kan member itu kan tidak semua punya sifat yang rame atau ramean orangnya, maksudnya punya sifat yang ekstrovert begitu, atau memang juga bisa bergaul dengan baik. Ada juga beberapa member yang memang mungkin pendiam, aslinya pendiam dan pemalu. Nah, kita kalau misalkan menghadapi member-member yang kurang bisa bergaul atau kurang bisa beradaptasi dengan cepat, jadi caranya mungkin kalau di saya ini nggak tahu, mungkin saya pribadi, kalau saya pribadi mungkin kayak saya akan cari tahu hobinya dia begitu, atau mungkin saya akan cari tahu kesukaannya dia. Kita coba sedikit ajak ngobrol tentang itu saja dulu begitu. Jangan dulu kalau macam di Toyotsu kan mungkin jangan dulu ke JKT-nya begitu, tapi kita mungkin coba pendekatan dengan, atau mungkin misalkan ada temannya yang kita kenal begitu, macam lu temannya ini begitu ya kan, bisa di situ kan pendekatan begitu. Jadi mereka bisa asik walaupun di luar dari pembicaraan JKT begitu atau ngidol begitu. Oke. Next, ini ada dari Jul Paudi. Iya, oke. Di sini dia bertanya bagaimana mengelola sebuah organisasi dan bagaimana cara agar supaya tidak jenuh dalam organisasi. Seperti yang mungkin saya sudah spill tadi kan, mungkin pertanyaan ini mungkin mirip-mirip dengan yang tadi. Cuman kalau supaya untuk tidak jenuh itu, kalau menurut saya kita tetap harus konsisten. Terus kita coba berpikir kayak ada hal-hal apa, apalagi kita ini kan memang sudah terbantu dengan beberapa streaming atau agenda-agenda memang dari JOT. Contohnya kalau macam di tahun kemarin di 2023 itu kan ada streaming Summer Fest begitu. Terus kemudian ada di akhir tahun itu ada ulang tahun ya kalau nggak salah begitu. Nah disisipin aja, mungkin kalau macam lagi nobar terus kita adain quiz, terus agenda misalkan quiz dan games begitu. Mungkin kalau yang saya dengar kan mungkin dekat-dekat ini kan ada SSK, mungkin kita bisa tebak skor, mungkin yang seperti kita lakuin tadi kan begitu. Jadi mungkin hal seperti itu bisa bisa membuat member-member itu mungkin lebih betah dan tetap dalam lingkup idol, dalam lingkup ngidol begitu. Oke. Next, ada dari Yayan. Oh iya. Kalau misal Toyotsu bikin event atau mungkin pas HM ya, Iya. ada kemungkinan mau datang? Ya kalau diundang saya pasti datang lah. Tergantung. Di luarnya suruh bayar tiket nggak? Nih buat panitia HM, nih udah kode nih ya.
Gak kode nih. Di luarnya tergantung. Kalau ditahan suruh bayar tiket ya gue pulang. Tapi kalau diundang gue datang lah. Gak bercanda-bercanda. Ya pasti datang lah ya. Artinya kita walaupun sudah bukan bagian dari komunitas begitu, tetap kan pertemanan itu kan gak boleh putus. Komunikasi juga gak boleh putus begitu. Kalau memang ada agenda atau event yang besar, apalagi kalau saya nanti diundang, ya pasti saya akan datang mungkin sebagai tamu. Begitu, sebagai tamu. Hanya sebagai tamu. Tapi kalau macam untuk isi acara begitu-begitu, wah mungkin belum. Iya, cuma sebagai tamu saja, menghargai begitu. Sekedar untuk komunikasi mempererat. Oh ya. Iya, begitu. Oke. Next. Ini ada dari Alka. Dia bertanya, suka duka jadi ketua di era Toitsu Old dan Toitsu New Era itu apa? Oh iya. Jadi suka duka selama 10 tahun ya. Jadi seperti saya bilang, mungkin Toitsu ini dia punya beberapa generasi, begitu, beberapa generasi, dan tiap generasi itu punya cerita. Begitu. Contoh waktu menjadi generasi di awal-awal ya, tahun 2013 sampai 2015. Mungkin kita sebut generasi pendiri atau pionir. Begitu. Di situ kan saya memang sebagai member baru yang memang masih junior lah begitu. Jadi memang bagusnya itu memang saya masih mencoba kayak hal-hal yang baru yang memang di luar dari komunitas yang memang saya baru rasakan ketika menjadi bagian dari Toitsu. Begitu, dengan para senior-senior juga yang waktu itu membimbing lah hal-hal seperti mungkin secara spesifiknya latihan otage begitu, terus ada yang ngajak ngeband begitu, ada hal-hal baru yang memang saya rasa cuma bisa didapatkan di dalam organisasi ini atau di fanbase ini begitu. Terus waktu era mid-era lah kalau dibilang, misalkan era pertengahan dari 2016 sampai 2018 mungkin, nah itu kan juga member-member baru juga lagi bermunculan begitu. Nah kita kan fokusnya juga kan dari panggung ke panggung kan, lebih banyak tawaran manggung begitu, wotage misalkan atau band begitu. Nah terus sekarang yang kita sebut dengan New Era juga ya, ceritanya juga berbeda lagi begitu. Ya di saat ini juga kan saya sebagai orang yang paling senior di New Era waktu itu kan memang pasti mengayomi adik-adik begitu. Jadi seperti apa ya, pembimbing begitu. Daripada waktu saya pertama awal join kan pasti kan beda begitu. Nah memang ada ceritanya masing-masing dan memang semuanya berkesan. Semua berkesan. Kalau mau dibilang suka duka mungkin kalau dukanya juga itu kan seperti yang saya bilang tadi ya, kita harus bisa saling mengerti lah teman-teman begitu. Terus juga ada hal-hal yang membuat Toitsu juga berada di titik terendah begitu, seperti yang tadi kan yang saya sempat bilang pada saat mengurus event Gorontalo Idol Festival begitu. Terus juga ada sedikit singgung-singgungan juga dengan member-member lain begitu. Tapi kan memang yang kita lakukan ini untuk kemajuan grup. Kalau bagusnya juga ya memang sudah tidak bisa di spill lagi, mungkin karena terlalu banyak ya kan. Ada juga hal-hal yang membuat, mungkin contohnya saya memenangi saya kan pernah menang kompetisi cosplay waktu itu. Ya. Oh siap. Ya, terus memang sangat berkesan juga. Terus jadi saya dipilih menjadi ketua Toitsu gitu kan. Ada kepercayaan juga dari teman-teman. Terus saya juga masih bisa merasakan kebersamaan dengan teman-teman adik-adik dari Toitsu Vortex New Era begitu. Itu sih. Ya. Oke. Next. Ini ada dari Nanda. Kok Nanda. Nanti kalau ada konser besar JKT48 akan join tidak? Datanglah ya. Jadi walaupun udah keluar dari Toitsu bukan berarti mungkin udah enggak JKT ya. Jiwa otaku terpanggil ya. Iya. Jadi kan waktu 2015 kan saya sempat lihat, tapi JKT-nya versi Gen 1, kalau Gen 1 sampai Gen 2, Gen 3 begitu. Member-member senior yang mungkin sekarang sudah graduate kan. Ya ini kan versi New Era begitu. Ya, pasti saya datang lah. Semoga. Mau lihat siapa? Marsha? Iya, Marsha. Kalau JKT-nya nggak ke Gorontalo, saya yang ke sana. Siap. Oke. Next. Ini ada 4 orang yang bertanya. Oke. Ini berhubungan semua ini 4 orang. Ini mau dijadiin satu aja atau mau satu-satu? Siapa aja tuh? Ini ada Andre, Pulin, Ariel, sama Iya. Oke, apa tuh? Ini tanya satu-satu aja. Kalau pertanyaannya sama, mungkin saya jawab sekalian. Oke. Jadi dari Andre dulu, dia bertanya, setelah grad, apakah Jansen akan segera menikah? Nah, pacar aja belum ada. Calonnya aja belum. Oke, ini Pulin juga bertanya. Iya. Tahun berapa rencana nikah?
Oke, kalau tahunnya mungkin saya kan memang targetnya dari awal itu maunya 30. 30. Ya, karena mungkin siap-siapin aja kan semuanya begitu. Matang-matang, jangan sampai gosong. Ya, mungkin saya 30. Ya, 30. 30 itu berarti tahun 2000 berapa? Mungkin 2 tahun lagi kan. Saya kan 28, jalan 28 kan sekarang. 2004 2026 ya. Oke. Mudah-mudahan diamin-aminin aja. Cari aja dari sekarang. Kan nggak mungkin pas 30 ini kan harus. Iya, betul sih. Iya. Next ini dari Ariel. Ariel. Koyan, apakah nanti kalau dirimu sudah nikah aku bakalan diundang? Ya pastilah, ini kan semua teman-teman komunitas kan pasti saya ajak begitu. Waktu kemarin saja pas graduation kan dari teman-teman Iya, komunitas lain kan pasti saya ajak ya. Begitu. Oke. Next dari Iya. Kalau sudah nikah, rencana mau berapa anak? Nih. Selusin kali ya. Buset, banyak banget ya. Ya bisa-bisanya aja lah. Sedikasihnya. Maunya sih 2, cuman sedikasihnya. Sepasang kan bagus. Ya. Mau cewek cowok atau Cewek-cowok. cowok cewek? Bebas. Atau cewek? Cewek. Oke, next. Ini dari Dedi. Debbie. Kak Debbie. Oke. Setelah melepas posisi ketua, selanjutnya apakah akan jadi manajernya Toys? Ya, jadi memang seperti yang saya bilang, setelah saya keluar dari Toitsu Forte Gorontalo adalah memang benar-benar saya mengakhiri status saya sebagai member, begitu member Toitsu Forte Gorontalo dan masa-masa ngidol saya, begitu. Jadi memang saya memang sudah 100% memang ingin fokus lah begitu kepada hal yang memang ingin saya tuju. Begitu. Jadi kalau berbicara mungkin ada orang-orang yang bisa mengayomi lagi di Toits atau mungkin bisa katakanlah sebagai penasehat, mungkin saya rasa ada beberapa member-member juga yang memang member-member senior di Toits juga yang memang sekarang masih aktif, dan saya rasa mereka memang member yang mampu juga untuk bisa mengkoordinir begitu teman-teman dari Toits Forte New Era begitu. Oke. Next. Wih, ini ada dari Torang Pebabe. Iya, Babenya Toitsu. Aza. Ada Aza. Ini dia bertanya, 3 orang yang paling berpengaruh dalam hidup. 3 orang. Ya, siapa aja? Ya, yang pertama pasti mama, pasti ibu kan, ya. Terus kedua adik, ya karena memang dia kan teman bisnis lah kalau mau dibilang begitu, partner bisnis. Yang ketiga siapa ya? Siapa ya? Mungkin pasangan hidup. Oh, iya. Yang ketiga coming soon. Coming soon ya. Oke. Belum ada Ya, sekarang, belum tapi ada. nanti akan ada. Oke. Next. Ini dari Vijay. Oh iya. Ya, for your information dulu guys. Kalau di Toitsu itu Iya. kita di Toitsu itu ada agenda nobar. Nobar. Nah, jadi di agenda nobar itu Toitsu itu seringkali ketika habis nobar selalu ada yang namanya kuis. Oke. Nah, kuis tersebut kita pakai sistem roulette. Iya. Oke, nah ini fakta menarik nih. Jansen adalah salah satu orang yang paling sering menang roulette. Nah, ini Beruntung Vijay banget bertanya ya. nih, cara menang roulette. Nggak tahu, pakai baju kuning. Pakai baju kuning. Jansen kalau pakai baju kuning win rate 100% aja. Mungkin kuasai materinya aja ya kan pasti ketebak tuh, misalkan kalau kita bikin kuis juga kan pasti ada ininya kan temanya kan, Ya, misalkan STH-nya Freya pasti kuisnya kan seputaran Freya. Ya. Mungkin di share aja tuh informasinya, dicari Oke. aja begitu. Oke, siap. Jadi Vijay, next kalau ada nobar sama kuis jangan lupa pakai kaos kuning Pakai baju dan kuning. pas sebentar nobar jangan lupa research ya. Oke. Iya. Next. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Ini dari Agi. Oh. Member Toitsu Old dan Toitsu New Era yang paling ngangenin. Waduh, siapa tuh? Siapa ya? Cuman satu-satu aja nih yang Satu di-show. aja dari Old Berarti sama New Era. Kalau yang old mungkin mungkin Bimas. Gimana ya? Oke. Ya mungkin karena dia adalah orang yang mengenalkan saya tentang peridolan. Begitu. Jadi kalau bicara tentang Toitsu 48 atau tentang teman ngidol yang mungkin memang saya sebut Bimas. Begitu, dan dia memang dari teman SMA juga kan. Bahkan sampai sekarang, sampai terakhir di kelulusan pun dia juga tetap datang begitu.
banyak lah maksudnya kenangan peridolan yang memang saya lewati dengan Bimas begitu. Kalau Toits Old siapa ya? Mungkin Rafli. Rafli apa ya? Rafli. Rafli Nayu atau Rafli Rau? Rafli dua-dua. Rafli Nayu karena dia mungkin karena saya bisa bilang dia adalah cikal bakal dari terbentuknya New Era. Iya, oke. Begitu. Karena memang dia punya banyak teman-teman juga dan punya banyak inisiatif juga, banyak ide-ide yang memang waktu itu saya sharingnya itu dengan dia. Iya. Begitu. Jadi kalau mau dibilang mungkin bisa dipilih salah satu ya mungkin Rapli ya. Tapi memang teman-teman semua Toitsu Operational Team yang Toitsu New Era juga adalah orang-orang yang hebat ya menurut saya. Ada juga Nanda, ya kan. Jadi mereka memang orang-orang yang memang all out dalam komunitas begitu. Oke. Oke. Jadi untuk Q&A ini udah Selesai? Ya. Jadi mungkin kita akan mengakhiri Ya, saja video video, pada kali ini. Tapi sebelum itu gua ingin mengucapkan selamat Ya. dulu kepada Jansen. Thank Gua you juga banget. mendoakan kepada Jansen, Thank you, ya. mendoakan Jansen supaya Ya, di luar amin. sana selalu sukses. Amin ya. Ya. Dan selamat juga kepada Toitsu, Oh, iya. ketua Toitsu yang baru Oke, ya. thank you. Thank you. Oke. Oke. Jadi mungkin kita akhiri saja video pada kali Iya, ini. jangan Jadi lupa. kalian yang nonton jangan lupa kalau kalian suka video ini jangan lupa like. comment, dan subscribe. Kalaupun kalian nggak suka nggak apa-apa nggak di like tapi jangan di dislike. Oke. Oke. Nantikan video-video Nanti dari kita akan mungkin upload beberapa Ya, video oke. baru. Nanti ditunggu aja. Oke. Iya. Sampai jumpa di Video-video video-video lain. selanjutnya. Bye bye guys. dadah.